Siang, Mem. Siang. Siang. Gimana, masih sehat, Jo? Sehat-sehat, Mem. Masih suka mau belajar ini? Masih, Mem. Oke, selama masih pandemi ini jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, cuci tangan, jaga kesehatan. Dan gini, Andri, karena ini tidur atau? Oke, hari ini torang mau belajar. Sebelum torang mau mulai belajar, mari kita berdoa. Silakan Wiki Mas Suara berdoa, boleh? Oh, karena Wiki gangguan jaringan, Jamali, Jo. Christian. Mau nipe video buka semua. Christian berdoa, Jo. Tahu tuh berdoa? Amin. Nah, Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama saya Kristen Protestan. Mari berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berkatilah kami agar bisa belajar dengan baik dan berkati guru yang akan mengajar kami. Ya Tuhan, hanya doa kami. Haleluya, amin. amin. Terima kasih. Pembagian kelompoknya, so tahu toh? Mem so share di grup WA. Nah, nanti hari ini kita mulai belajar tentang static routing. Nah, tapi torang belajar sedikit lain daripada yang biasa. Ini di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, kompetensi dasarnya kita sampai dia mengevaluasi routing statis dan konfigurasi routing statis. Submaterinya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu prinsip dan cara kerja routing statis serta aturan-aturan routing statis. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Anda bisa menguraikan atau mendeskripsikan prinsip dan cara kerja routing statis serta aturan-aturan routing statis, dan Anda bisa mengkonfigurasi secara sederhana metode routing statis. Hari ini di pertemuan 1 kita akan bahas ini masalahnya. Ada dua buah VLAN dalam satu jaringan. Mereka mempunyai masing-masing network yang berbeda. VLAN A mempunyai IP 192.168.1.1/27, sedangkan VLAN B mempunyai IP 192.168.2.2/26. Nah, apa yang harus Anda lakukan supaya kedua VLAN tersebut dapat saling berkomunikasi? Kira-kira apa? Karena di minggu lalu Memso bagi kelompok, untuk hari ini orang metode diskusi kelompok cuma dalam jaringan. Ngoni boleh buka Ngoni pe Classroom, di situ ada topik yang Memso tambahkan yaitu routing statis dan ada bahan diskusinya. Silahkan Anda mengisi bahan diskusi berdasarkan kelompok masing-masing. Boleh? Boleh? Tunggu, membuka nih supaya dapat lihat. Ya, DP ini sudah jadi DP video. Tunggu, Mem share screen dulu.
Kita belum absen. Terakhir kan kurang mukat DP video. Oke, yang ini tuh tampilannya di routing statis ini. Di bagian routing statis, Pangoni so ada. Nah, untuk materinya silahkan unduh di yang ini, materi routing statis. Silahkan unduh, lalu di situ ada beberapa media dan ada DP nama LKPD yang Ngoni harus isi. Silahkan isi, bahan di situ nanti LKPD-nya silahkan isi. Lalu untuk bahan diskusi, ini. Kelompok 1 DP bahan diskusi ini, kelompok 2 bahan diskusinya ini, kelompok 3 bahan diskusinya ini. Bagi yang lupa DP kelompok DP diri kelompok 1, 2, 3 silahkan cek ulang di grup. Ada DP foto memso kirim DP pembagian kelompok. Setelah itu, Ngoni setelah berdiskusi, toh, Ngoni buat DP presentasi. Nggak usah banyak-banyak, barang 1-2 slide begitu, dan masing-masing kelompok harus sedia pertanyaan. Perwakilan kelompok sedia pertanyaan. Satu kelompok maksimal 2 pertanyaan, dan nanti akan orang ketemu lagi 40 menit dari sekarang. Jadi setelah ini, orang off dulu DP video, DP Zoom, Ngoni backing itu kerja kelompok, Ngoni boleh terserah Ngoni mau pakai Zoom sendiri antar kelompok kah atau pakai WA, terserah untuk mendiskusikan bahan diskusi ini. Lalu masing-masing kelompok tuh nama yang paling pertama di kelompok itu ketua kelompok, backing DP diskusi, DP presentasi. Setelah itu nanti 40 menit dari sekarang Mem undang ulang, Mem kasih DP link Zoom dan mempresentasikan materi yang di sini. Boleh? Boleh. Oke. Dan kita lihat dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tadi yang izin ada Mimi, ada siapa tadi? Nathanael. Siapa lagi? Cuma itu, Kang? Gibran namanya. Oh, Gibran. Iyo, Gibran. Sudah, cuma 3 yang izin Pak Mem. Dan yang hadir berapa ini? 13. 16. Tuh yang lain yang tahu di mana. Biar Jo. Jadi silahkan Ngoni berdiskusi dulu. Nanti jam 1.55 Mem kirim ulang link untuk Ngoni presentasi per kelompok. Boleh? Nih? Jangan lupa sedia pertanyaan berhubungan dengan materi. Oke? Oke. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Silahkan diskusi di classroom. Materinya silahkan unduh, LKPD diisi, lalu upload ulang. Oke, ketemu lagi 40 menit dari sekarang. Dulu. Ya, selamat datang kembali. So, siap presentasi? Ja respon kuat. Sudah. Jadi persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok lain menyiapkan pertanyaan. Kelompok 1, Avel. Alex ketua, Mem. Oh, ketua, oke. Apel, Mem, apel. Alex. So, dapat muncul DP share screen? Ada, Mem. Ini ada ya? Sudah. Oh, Share sudah. screen for semua. Hah? Alex, backing you, Alex. Ya, enggak ada Pak Alek. Mem. Oh, Alek Kang. Alek tak bikin jadi host nih, supaya boleh mau share screen. Maju mundur. Oke. Nyolek. Share screen, Mem. Nanti setelah itu karena baking mem jadi host ulang ya. Ada DP share screen? Tunggu.
Iya. Mau baca mem atau? Mana belum muncul di sini DP share screen? Iya, silakan. Mau baca per ada mau bagi-bagi tuh mem? Sama dengan presentasi, no? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyebab antar jaringan tidak bisa berkomunikasi. Dimulai dengan pembahasan. Jadi pembahasannya jaringan komputer merupakan teknologi yang sangat membantu aktivitas manusia. Kehadiran jaringan komputer membawa banyak sekali manfaat bagi manusia. Berbagai kalangan pun mempergunakannya untuk menyelesaikan aktivitas mereka. Namun di balik segala kecanggihannya, terdapat masalah-masalah yang biasa terjadi dalam jaringan komputer. Selanjutnya, penyebab masalah dalam jaringan akan dibacakan oleh Afel. Penyebab masalah dalam jaringan. Berikut beberapa masalah yang biasa terjadi dalam jaringan komputer, yaitu 1. Kegagalan piranti jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi, mulai dari kegagalan NIC, LAN, card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantinya dengan network card cadangan. 2. Tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya bisa karena sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu. Dengan membuka network internet access pada bagian kanan bawah desktop, klik kanan pada gambar network, lalu klik open network and sharing center. Pilih mode turn on file and printer sharing. Save change. Ada yang tunggu ini. Okay. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Endro. Silakan, Andrew. Ada. Selanjut, Jolek. Selanjutnya. Jadi ini akan dibacakan oleh Selin Cenduk. Selin ada? Ada memang. Oh, ada. Selin saya aktif, ya. Alex minta tolong saya masuk akang itu Aldo di view partisipan. Sudah, Mem. Oh, sudah. Sudah. Oke. Penyebab masalah dalam jaringan yang ketiga adalah gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau network card. Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation, lampu, indikator,
power, dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Bila lampu indikator power hub mati, berarti kemungkinan hub tersebut rusak. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. Jika memang terjadi kerusakan pada hub dan sudah tidak bisa digunakan, maka solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis khusus. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Christian. Penyebab masalah dalam jaringan. Koneksi lambat. Adanya permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang di-sharing. Bisa juga dikarenakan aktivitas klien-klien PC yang sedang mengunduh atau upload malware atau virus Trojan, spyware yang menghabiskan bandwidth Anda. Solusinya adalah gunakan bandwidth manajemen antivirus atau anti-spyware. Solusi lainnya adalah dengan menambah kecepatan koneksi internet. Anda bisa coba cara simpel dengan menonaktifkan loading gambar pada browser atau menggunakan software. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Oke, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Wah, sama dengan Christian. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, dipersilakan. Alek, minta tolong backing Akang Mem jadi host dulu. Oh, iya. Semua stop share aja, Mem. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, Mozart, ada pertanyaan? Atau kelompok 2 yang lain? Atau kelompok 3? Mem tadi so bilang sedia pertanyaan. Oke, Mem mau jelaskan dulu sebenarnya itu pertanyaan tadi. Betul, no? Apa itu penjelasan dari kelompok 1? Cuma sebenarnya ada satu lagi. Kenapa antar jaringan itu tidak bisa saling berkomunikasi? Karena dorang berbeda jaringan. Karena pada konsepnya, pada dasarnya, ketika satu jaringan
dan jaringan lain berbeda DP network, berbeda DP netmas dan sebagainya, mereka tidak bisa untuk berkomunikasi. Contoh kalau umpama kelas A itu ibaratnya Inggris dan kelas B itu ibaratnya Korea, ketika orang menggunakan dongpe bahasa masing-masing, nggak mau baku mengerti. Nah, orang perlu jembatan di antara itu. Nah, jembatan itu apa kalau dalam jaringan? Apa? Andrew? Router, mem. Nah, routing. Betul. No? Ini yang kita udah bahas satu hari sepanjang masalah tadi. Kan tadi pembahasan di masalah yang awal, 2 VLAN dengan 2 jaringan yang berbeda. Nah, apa dang yang boleh menjembatani antar dorang dua itu, yaitu routing. Harusnya di kelompok 1 bahasanya harusnya mengarah ke routing, tapi tidak masalah, itu sebetul. Cuma belum terlalu betul. Oke, karena tidak ada pertanyaan, betul tidak ada pertanyaan? Bertanya kuat. Supaya Ada, Mem. Nah, ada, silahkan. Dari Mozart kelompok 2. Mau tanya. Atau Dwiki? Jembatan, Mem. Kalau siksa jaringan, ketik JDP pertanyaan di chat, nanti membaca. Bagaimana? Adakah pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Dapat dengar mempe suara? Ada Mem dapat Apa, Mem? dengar. Oh, ini. Dari Dwiki. Dwiki kelompok berapa kote? Kelompok 2, Kang? Dari Dwiki kelompok 2. Saya mau bertanya, bisakah kalian memberikan salah satu contoh penyebab mengapa jaringan tidak bisa berkomunikasi? Silahkan, Alex. Atau siapa yang kelompok 1, no? Ketua boleh tunjuk. Nanti Andrew yang jawab. Mem. Tunggu, Mem, dicari. Iya. Sambil menunggu, masih ada satu pertanyaan lagi diberikan. Dari kelompok 3 belum? Kelompok 3 boleh bertanya? Sudahkah?
Mem, Ya. dari kelompok 3, Mem. Oh iya, silakan. Pasang video kok, Trivena. Oh iya, Mem. Tunggu, Mem. Sudah, Mem. DP pertanyaan, berapa kecepatan internet yang harus digunakan agar tidak terjadi masalah dalam jaringan? Oke. Berapa kecepatan internet yang digunakan? Yang kelompok lain jelas tuh DP pertanyaan Trivena. Dari kelompok 1 boleh bantu Pak Alex. Ada Christian. Christian, bantu dulu. Jawab. Avel. Jelas sudah pertanyaan kelompok 1. Jelas. Andri, ngana so boleh potong rambu. Besok orang ada luring, jadi ngana pasti potong rambu, nih. So panjang sekali kenapa rambu itu, Andri. Iya, Mem. Oke. Kelompok 1 bagaimana? Coba jawab. Atau mau jawab Akang? Christian, jawab dulu pertanyaan dari Trivena. Dari kelompok 3. Tunggu, Mem. Gelap sekali ngana ya, Christian. Sudah, Mem. Oke, silahkan. Mau jawab siapa pertanyaan dulu? Dari Wiki, Mem. Oh iya. Jadi kita mengambil contoh komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Masalah ini sering terjadi diakibatkan alamat yang digunakan dan IP yang kosong. Solusinya dengan mengganti IP address agar bisa terdeteksi oleh komputer lain. Bisa juga dengan mengecek apakah komputer Anda bisa tersambung dengan komputer orang lain. Caranya adalah dengan klik start, lalu ketik ping IP address. Bila muncul balasan reply from dalam tanda titik, dalam tanda kurung IP address komputer yang lain, artinya komputer Anda sudah tersambung dengan baik. Namun jika muncul request timeout,
maka komputer Anda tidak bisa tersambung dengan komputer lain. Sudah, Mem. Oke. Dari pertanyaan yang jawaban bagus sekali. Jadi bagaimana Dwiki? Setujukah atau puaskah atau belum? Atau ada yang lain mau menambahkan? Dipersilahkan. Mengenai keaktifan ini kita semua saya tambah nilai MIT di AIJ. Ada tanggapan lain? Enggak? Oke. Yang pertanyaan kedua, Christian tadi yang jatah menjawab. Bagaimana Christian? Apa lebih soal, Mem? Saya lupa. Srivena, apa kenapa soal tadi? Apa pertanyaan tadi? Emang nih Christian. Soal berapa kecepatan internet yang harus digunakan agar tidak terjadi masalah dalam jaringan? Ayo, ada yang jawab tuh enggak? Bantu, Niel. 100 Mbps. Jadi kecepatan internet yang digunakan agar tidak terjadi masalah pada jaringan biasanya di sekitaran 100 Mbps. Ya, 100 biasa megabyte per sekitaran second. 100. Bagaimana Trivena? Boleh? Boleh, Mem, boleh. Sebenarnya kalau mau bilang kecepatan sampai enggak ada apa itu enggak harus di 100, memang biasa 100 karena kalau 100 otomatis noise-nya kurang. Itu Pak kalau gangguan dalam jaringan sama yang Trivena bilang DP faktor ada banyak. Yang pertama DP topologi bagaimana? DP alat jaringannya bagaimana? Kalau masih baru tetap pasti lebih laju toh. Nggak ada gangguan. Mar kalau so tua atau so lama, so bakimu, nah itu biasa pasti ada gangguan-gangguan begitu dong. Kalau untuk kecepatan memang standarnya begitu, cuma nggak harus begitu. Ada juga DP kabel, jenis kabel yang digunakan, arsitektur tempat, letak geografisnya, itu semua itu berpengaruh dalam kecepatan jaringan itu sendiri dan kestabilan pengiriman data dalam jaringan. Oke. Halo, dapat dengar? Masih dapat dengar? Ada, Mem. Nah, jadi sekian dari kelompok 1. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 siapa tadi? Mozat Kang. DP Ketua. Mozat, di manakah dirimu? Ya, Mem. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Tunggu Mem kasih host dulu ke Mozat. Make host. Yes. Silakan Mozat. Ya. Mozat nganape waktu kurang dari 10 menit. Karena mempe Zoom semua mati.
nanti buka ulang. Ini, Mem. Yang presentasi, Mem. Iya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pertanyaannya, cara yang bisa digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Ini menggunakan apa ini? Pakai tracer, Kang? Iya, Mem. Oke. Slide mouse. Yang pertama, isikan alamat IP pada komputer 01, 02, 03 dan dengan IP 11, 12, 13. Yang kedua, masukkan gambar router pada tengah jaringan, kemudian hubungan dengan kabel lurus copper/through. Kemudian beri keterangan alamat IP pada router 192.168.0.100 dan 192.168.1.100. Kemudian klik pada router, kemudian pilih config pada interface, pilih fast internet 0/0, kemudian pilih on pada port status dan isi alamat IP 192.168.0.100. Kemudian fast ethernet 0/1, kemudian pilih on pada port status dan isi alamat IP 192.168.1.100. Kemudian untuk mengetes apakah jaringan A dan jaringan B sudah terhubung atau belum, klik simulation mode, kemudian klik add simple PDU, kemudian klik COM01 ke COM1, COM02 ke COM1.2, COM03 ke COM1.3. Apabila hasil successful, maka akan muncul keterangan successful, seperti pada gambar. Terima kasih. Oke. Presentasi yang bagus, silakan diberikan tanggapan. Mozart Leking Mem jadi host ulang. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Dari mana? Ada pertanyaan? Mem. Ya. Dari kelompok 1, silakan. Apakah ada cara yang lain untuk menghubungkan dua jaringan selain cara yang telah dipresentasikan? Oke. Adakah cara lain untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda selain cara yang dipresentasikan? Bagaimana kelompok 2?
Itu dulu, Mem. Bagaimana, Mozart? Menurut saya, cara yang lain untuk menyambungkan dua jaringan berbeda tidak ada. Cuma bisa melewati Cisco Packet Tracer kalau mau menghubungkan. Nah, Cisco Packet Tracer itu DP simulasi, Mozart. DP jawaban membantu, nih. Betul, memangnya tidak ada. Karena untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda, harus menggunakan router. Nah, yang dorang tadi buat adalah membuat routing dari dua buah jaringan yang berbeda melalui aplikasi simulasi paket tracer. Begitu, Alex. Boleh? Oke, Mem. Oke, yang lain. Kelompok 3. Orang masih ada 3 menit. Oke, kita anggap. Oh, ada, masih ada. Kita mau live dulu. Nanti orang kumpul ulang, karena kan masih ada kelompok 3 yang harus presentasi hari ini. Karena mempe Zoom so kurang sedikit. Jadi tunggu kalau Memsu share link ulang nih untuk kelompok 3. Jadi yang so masuk ini tunggunya lama, nanti orang Zoom ulang. Karena Mem bagi versi gratis. Cuma 40 menit. Oke? Nanti Mem share link ulang. Tunggu nak lama, paling 10 menit. Oke, Mem. Pertemuan depan kita akan mulai praktek pembukaan. Kita akan mulai praktek konfigurasi routing statis. Jadi diharapkan kalian semua hadir tepat waktu di pembelajaran luring. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dan mari kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.